Wanita itu berdandan dengan sangat mencolok. Diam-diam masuk ke kamar pria itu di tengah malam. Setiap gerak-geriknya penuh dengan isyarat. Namun pria itu tidak peka terhadap suasana. Ini bukan pertama kalinya dia ditolak. Setiap kali pria itu selalu mencari alasan untuk menghindar. Dia pun hanya bisa diam-diam pergi. Sejak melahirkan anak, mereka mulai tidur di ranjang terpisah. Dan itu berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Kini anak-anak mereka telah dewasa. Namun pria itu tetap bangun pagi membaca koran. Seperti rutinitas biasa dia mencium pipinya. Lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Hati wanita itu pun perlahan padam karena sikap dingin itu. Dia pun hanya bisa curhat kepada sahabatnya. Namun tak disangka sahabatnya menyarankan agar dia tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Mengatakan bahwa inilah yang disebut kebahagiaan yang tenang. Tapi dia tidak rela. Yang dia inginkan bukan sekadar hidup bersama, tapi kebersamaan dan keintiman yang sesungguhnya. Tibalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-31. Anak-anak sengaja pulang untuk berkumpul bersama. Namun pria itu hanya fokus memotong daging panggang. Saat ditanya hadiah apa yang telah disiapkan, tatapan wanita itu langsung meredup. Keesokan harinya dia pergi sendiri ke perpustakaan, mulai membaca buku tentang pernikahan. Tiba-tiba dia tertarik pada sebuah buku karya pakar hubungan. Setelah berpikir semalaman, dia memberanikan diri menyerahkan kartu nama sang pakar kepada pria itu, berharap mereka bisa ikut konseling pernikahan bersama. Meski biayanya $4.000, dia tetap rela mengeluarkan semua tabungannya. Namun pria itu menganggap semuanya berlebihan, mengatakan bahwa itu hanya karena dia terlalu sensitif. Sebagai bentuk permintaan maaf, pria itu buru-buru membelikan sepasang anting untuknya, berpikir bahwa itu cukup untuk menghentikan niat istrinya. Namun wanita itu tahu dengan jelas, itu tidak akan pernah bisa menutupi kekosongan 30 tahun. Wanita itu mengeluarkan tiket pesawat yang sudah ia siapkan. Keesokan paginya, dia berdiri di depan pintu dengan koper yang sudah rapi, sambil menoleh ke belakang. Dia berharap pria itu akan memanggilnya. Namun pria itu tetap tak bereaksi, dengan mata yang berkaca-kaca. Wanita itu pun pergi. Namun pria yang berdiri di dekat jendela, melihat bayangan wanita itu semakin menjauh. Hatinya tiba-tiba diliputi rasa panik. Dia tak pernah membayangkan rumah yang begitu ia kenal. Tiba-tiba terasa sangat sepi. Saat pesawat lepas landas, perasaan wanita itu campur aduk antara harap dan cemas. Dia terus membayangkan perjalanan yang akan dia tempuh. Namun tiba-tiba, sebuah sosok yang familiar muncul di samping tempat duduknya.